Pak Wali Kota telah menyampaikan jangan dibicarakan dulu. Jadi artinya jangan diberatkan orang tua, pokoknya diterima dulu. Pada orang tua yang mampu, mungkin di sisi ekonomi dapat menyekolahkan anaknya di sekolah swasta, dan sekolah swasta banyak yang bagus. Beri kesempatan kepada orang tua yang mungkin kurang beruntung untuk bisa menyekolahkan ke sekolah-sekolah negeri. Warahmatullahi wabarakatuh. Dia tak nampak lipstik mahal. Ya elah. Lipstik mahal. Ah ya Allah. 78.000. Tak dibayar. Lagi kan? Tak dibayar. Mana tak sebut merek? Iya. 78.000 2 kali bayar. Pagi dan siang. Bulan. Udah mulai belum nih? Udah Pak. Pantun dulu pantun ya, karena memang tak sah kalau tak awal mula kita ni berpantun kan. Kalau penasaran nak tengok muka-muka kita ni di Kedai Mak Ngah, tengoklah dekat Facebook kan, dekat Facebook Batam FM 1007. Situ ada pantun. Keselat nenek mencari ketam. Cakap. Ketam dimasak tumis cili merah. Cakap. Selamat datang Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam. Di ruangan baru Kedai Mak Ngah. Di ruangan baru ni Pak. Bapak ni orang kedua Pak. Iya. Dah macam pemenang pertama, pemenang kedua. Pemenang pertama kemarin dia tumpang yang sekarang Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Jadi sebenarnya Kedai Mak Ngah kita yang kedua ni dah ada tamu lah. Iyalah. Ada dari tadi pun. Jadi sebenarnya yang salah siapa? Apanya Salah ni? ni lambat. Oh? Mak Ngah tadi dah sampai sini pukul 4 kurang 5 minit. Biasalah Mak Ngah kalau di lapangan tuh ya suka ada aja yang salah-salah ya. Dia macam belum ada sesuatu yang masuk dalam perutnya. Memang gitu. Tenang, nanti kebagian. Epo-epo. Tenang, Jadi ya. hari ini kita akan menjamu Bapak Kepala Dinas ni dengan ibu-ibu. Ini adalah makanan khas orang Melayu kan Pak? Ya. Sehat Pak? Ya, alhamdulillah. Selamat datang di Kedai Mak Ngah Pak. Terima kasih undangan pada sore hari ini. Bapak dah dapat Dihidangkan kopi? apa itu? Dah dapat kopi Pak? Alhamdulillah Boleh dapat kopi diseruput nampaknya, Pak? kan? Boleh diseruput. Pak, betulan ya, boleh diseruput ya, boleh ya. Jadi ini memang kedai kopi lah. Jadi kita buat santai je. Jadi supaya tidak tegang Pak, kita seruput lah dulu. Okey, terima kasih. Jadi terima kasih untuk yang sekarang ni masih tetap setiap. Tutup betul lah, tutup kamera. Ya Allah, ya Rabbi. Acara ini dipersembahkan oleh Pokari Sweat. Terima kasih Pokari Sweat yang sudah mendukung acara ini. Mudah-mudahan sampai nanti kiamat. Allah Akbar. Sampai kiamat, tapi lama. Kan lama lagi. Iya. Biar kita bisa minum Pokari Sweat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Dewi, Pak Des. Ini Pak Henry ini dulu ini beliau mantan pekerja Kedai Mak Ngah. Nama Dewi. Oh iya. Ini yang punya. Ini terlambat, maklum Kedai Mak Ngah itu banyak. Ada kedai yang lain. Banyak cabang. Oh iya. Banyak cabang. Iya. Iya. Beliau ini sekarang dekat Blok Padang. Kedai Mak Ngah dekat Blok Padang. Pula Kedai Mak Ngah. Cocok kayaknya Mak Ngah bener. Jadi saudara tamu kita ni Bapak Henry. Bapak Henry Henry. Arlan. Ya, Bapak Henry merupakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, kan? Jadi Kedai Mak Ngah yang baru ni didatangi tamu Bapak Kepala Dinas. Mantap. Jadi beberapa kali Kedai Mak Ngah ni Kepala Dinas, Bapak Wali Kota. Bapak Wali Kota je belum. Tenang aja, kita ulang. Pak Rudi. Saya tak nak cakap nanti kalau macam kemarin habis tak cakap. Tahu itu kan saya bawa pakai tak ini ada juga donat kan. Nasib baik bapak ini tak kena sindir. Tak ada Pak, kami gurau. Tapi biasanya serius juga. Kadang-kadang emang ya. Jadi boleh sambil tak ada Pak, kami gurau. Siapkan. Siap. Besok kami siapkan tepung goma. Sekarang ni. Epok-epok. Bapak tahu epok-epok dari Terima mana? kasih. Ini dari Belang Padang nampaknya. Salah Pak. Oh, salah. Salah nenek. Apa aja Mak Ngah capek. Jauh. Habis semalam ada yang komplain suara Mak Ngah tak jelas. Oh, sekarang jelaskan ya Mak Ngah yang suaranya kan? Jelas. Ya Mak Ngah teriak-teriak. Nih, Mak Ngah Ya saya. ke topik utama. Jadi sebenarnya
Kita undang gitu ya. Kita undang. Sepertinya banyak permasalahan yang muncul di dunia peremak-emakan. Tapi kayaknya tahun ini malah enggak deh, adem ayem gitu. Itu. Kayaknya. Ada baca-baca di sosial media tuh Pak. Ada mak-mak yang berkuar-kuar tuh Pak. Ya, maksudnya masalahnya kan hanya masalah masuk sekolah aja kan. Betul. Masuk sekolah SD, masuk sekolah SMP. SMP. Jadi SD SMP sekarang nih SD SMP. Iya, SD SMP. Jadi sekarang ini sebenarnya lebih mudah sebenarnya Pak. Betul. Udah tak lagi datang ke sekolah tuh, daftar pakai nomor antri, kadang pun antri itu pakai sendal. Oh iya, ditaruh gitu ya Bang ya. Kalau ditandain, iya. Bener. Sandal itu, biar dapat nomor antri. Tapi sekarang sistemnya mungkin lebih mudah. Boleh dijelaskan Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau wabarakatuh. dulu kita melaksanakan penerimaan siswa baru nih PPDB namanya kan belum sistem online. Online. Itu daftar ke sekolah masing-masing. Iya. Itu habis subuh sudah berantri. Iya bener. Habis subuh. Bener Bang, bener. Iya lah. Iya, tapi- boleh pakai dengan ya Allah. Semangat nih. Semangat Pak. Tapi sekarang sudah menggunakan sistem online, jadi orang tua bisa mendaftar dari rumah. Terserah jam berapa, pokoknya 24 jam. 24 jam satu hari itu dibuka. Nah, kemarin di hari pertama waktu pendaftaran PPDB SD itu kita mulai jam 0001 nih, tanggal 8 Juni. kemarin Juni. untuk pendaftaran SD. SD. Itu pagi jam 6 itu sudah mencapai 400 pendaftar. Iya. Bukanya jam berapa Pak? 0001. Izin Pak, Siap. ternyata ke sana penuh orang. Maksudnya penuh itu loh take away. Sibuk di sana. Oke. Di sana ya. Oke. Lanjut Pak, tuh pagi aja udah 400 orang. Pagi sudah 400 pendaftar. Itu bukti memberikan contoh kepada masyarakat Kota Batam di dalam pelayanan pendidikan untuk mendaftarkan anak ke sekolah. Tapi memang kendalanya ada kadang-kadang orang tua yang mungkin tidak memiliki akses itu, tidak memiliki komputer, laptop segala macam. Dan ini mungkin permasalahan, tapi itu persentasinya tidak begitu banyak. Dan itu pun kita masih bisa bantu. Kalau seandainya memang kesulitan, mereka bisa menghubungi operator. Kan di depan sekolah masing-masing dipasang Nomor handphone. nomor telepon pengumuman. Nomor gitu ya. Jadi orang tua ini bisa menghubungi operator. Jadi minta didaftarkan, kirim saja lah anunya. Formulir. Bagi yang tidak paham sama sekali nih, bagi yang awam, Gaptek bagi yang gitu ya. Betul. Tapi sekarang anak-anak ini kita SMP ini udah jago ini semua nih. Terkait Oh, iya, sama Pak. Android semacam itu udah jago. Kita belajar dengan dia. Balik. Tapi udah sekolah sekarang kan udah daring semua kan Pak? Iya. Nah, Jadi memang untuk tahun ini seperti tahun-tahun kemarin kan kita serentak antar SD SMP. Kita melihat pengalaman-pengalaman tahun-tahun yang lalu, kita bagilah. Pertama dari tanggal 8 sampai tanggal 15 Juni kemarin untuk jenjang SD. Iya. Kemudian SD kelas 6 kan tamat, tahu kelulusannya itu pengumuman tanggal 15 Juni itu. Baru kami buka yang SMP. 18 ya Pak ya? Mulai 16. 16 sampai 16. 23. Sampai 23 Juni. 23 Juni. Kemudian Juni. daftar ulang Juni. Juni. Kemudian daftar ulang 26 sampai tanggal 24 sampai tanggal 28. Hari ini tanggal 30 Pak. 30 Pak, akhir bulan ya namanya Iya. gajian. hari ini hari terakhir pendaftaran. Hari terakhir, Pendaftaran 30. sampai tanggal Daftar ulang ya, 30 untuk daftar ulang bagi yang dinyatakan diterima. Oke. Jadi sejauh ini ada masalah tak Pak dalam proses pendaftaran online ini? Ya, untuk sistem aplikasi informasi tahun-tahun yang lalu kan mereka susah masuk. Tetapi pasti di hari pertama itu memang susah masuk. Hari pertama itu Karena berebut ya Pak ya? hari pertama itu jam-jam 8 mencapai jam-jam 2 siang itu penuh itu. 8 sampai jam 2. Tapi Bapak untungnya nggak error ya Pak ya? Enggak error, karena memang kita sudah sedia. siapkan server yang kita anggap mereka sudah bisa mengcover itulah. Nah, itu sudah server jadi tidak error, tapi hari kedua, hari ketiga sudah mulai lengah. Gitu. Jadi makanya tahun ini kan tidak begitu heboh terkait dengan server rusak, kemudian Iya, down benar. segala macam tidak ada. Cuma memang agak susah masuk di hari pertama. Sampai hari terakhir pendaftaran aman-aman saja. Ini pada saat daftar ulang ini memang
ya adalah keributan, bukan keributan, artinya tuh komplain-komplain orang tua yang belum diterima di sekolah. Iya. Itu yang kita hadapi sekarang. Iya benar. Ya Allah. Jadi sebenarnya ada berapa untuk sekolah-sekolah yang ada di Batam, di sekolah negeri khususnya udah memang full untuk siswanya masuk. Iya. Atau masih ada lagi space? Ada. Jadi untuk SD saya sampaikan, SD itu kita buka PPDB online ini hanya untuk 94 sekolah. Itu di 9 kecamatan mainland. SD 94. 94 sekolah. SD negeri ini. Mainland. Yang 3 kecamatan hinterland itu mereka itu offline. Oh, jadi tidak langsung ini ya. Mana Pak? Yang 3 kecamatan tuh? Yang Padang, Bulang, Galang. Oh, yang hinterland. Yang hinterland. Itu offline. Yang offline langsung bisa datang. Belakang Padang, Bulang, Galang. Kalau yang mainland 9 kecamatan itu kita secara online ada 94 sekolah. 94 sekolah. Waduh. Kemudian untuk SMP negeri di mainland 9 kecamatan ini ada 44 sekolah saja. Yang kita laksanakan PPDB online. Secara online. Nah, sisanya itu di sekolah-sekolah yang berada di hinterland. Memang sampai saat ini data dari kami, saya sampaikan pada kesempatan ini, siswa lulusan SD atau MI tahun ini yang tamat yang akan masuk SMP, itu di data kami yang di 9 kecamatan mainland ini ada lebih kurang plus minus 22.000. 22.000. 22.000. SMP saja. SMP, bukan SDMI yang tamat tahun ini lebih kurang plus minus 22.000. Berarti lebih kurang 22.000 itulah yang akan masuk ke SMP. Tetapi setelah kita buka PPDB online SMP, itu yang mendaftar ke SMP negeri, itu ada 12.000. Ada 12.000. 296. Terus mana agaknya 10.000? Lebih kurang 10.000 berarti kita anggap mereka ini ada yang sudah masuk ke sekolah swasta, ada yang masuk ke MTS, ada yang mungkin ada yang ke pesantren, ada juga yang termasuk yang ngurus pindah rayon ini yang pindah keluar daerah. Tapi itu presentasinya tidak banyak. Jadi saya memperkirakan prediksi karena belum dapat juga laporan dari sekolah swasta. Artinya yang 10.000 tamat SDMI ini dia sudah mendaftar ke sekolah swasta. Makanya sekolah-sekolah tertentu, sekolah swasta ini apalagi SMP IT, sekolah tertentu ini mereka ini sudah memenuhi kuota. Sudah memenuhi kuota. Sekolah-sekolah itu. Makanya sekolah swasta kami sampaikan artinya itu berlombalah untuk memberikan program terbaik. Walaupun saat ini sistem daring, tetapi pelaksanaan daring itu laksanakan. Orang tua sendiri akan menilai di kemana dia akan masuk sekolah. Jadi kesimpulan saya 10.000 itu sudah terdaftar dia ke sekolah-sekolah. Orang ini sudah punya pilihan. Tapi pilihannya bukan di sekolah negeri. Yang sekolah negeri tadi, yang sekolah negeri itulah tadi yang 12.296. Tapi boleh terdeteksi nggak Pak yang 10.000 itu? Kita belum dapat laporan dari sekolah. Nanti pasti kita dapat. Iya, pasti dapat. Banyak juga. Takutnya ada dari 10.000 itu yang berapa persen ternyata tidak melanjutkan sekolah karena biaya yang tidak ada saat pandemi. Belum bisa masuk di online. Mungkin aja. Mana lah tahu dia nak offline ke atau dia tak boleh masuk tadi ke? Mana? Ada yang sudah mendaftar di akun. Dia hanya membuat akun. Tapi dia tidak melanjutkan pendaftaran. Itu itu dia kenapa itu ya? Pendaftaran itu ada 846. 846. Dia sudah membuat akun, tapi dia tidak melanjutkan pendaftaran. Bisa saja mungkin dia coba, tapi dia dari swasta bisa saja. Iya kan? Dia pikir-pikir, saya ini kalau melanjutkan jauh rumah tak diterima, bisa saja. Tapi ini akan kami data. Kami minta masing-masing sekolah pada saat daftar ulang ini membuat posko. Memang ada laporan dari orang tua yang dia tidak daftar hanya membuat akun karena nicknya salah, setelah dimasuk tak bisa masuk, karena nick keliru. Kemudian ada juga yang tak punya KTP, tak punya KK. Kok bisa Pak? Ada, karena dia mungkin pindahan dari sekolah lain gitu kan, pindahan dari daerah lain. Tapi tidak punya kakak. Iya, mungkin dia belum ngurus kakak. Pindah.
Mungkin atau mungkin pengantin baru. Itu punya kakak. Gila. Pengantin baru tuh dia. Kakaknya kakak kampung. Aduh. Memang banyak sebenarnya ada lah. Ada yang benar-benar seperti itu ada. Memang garis Macam-macam. besarnya ya cuma itu aja. Iya. Tadi kita ada kakak. Dan ternyata mak-mak kita banyak pak yang nak telepon pak. Jadi gimana? WhatsApp aja lah ya. Ja, tadi ada laporan Ada dari bisa telepon? Oke. Oke. Ada Silakan. laporan dari Dewi di kedai kita yang 34 tadi. Jadi sana memang petugas untuk angkat telepon pak. Jadi kalau Jadi langsung connect ke sini ya. langsung connect ke sini. Kasihan Dewi Jadi ya. kalau Dewi nak angkat telepon sekarang boleh lah. Sok silakan sambil kita mengobrol nunggu ya. Sambil kita makan epo. Bapak silakan Pak. Mana Pak teleponnya Pak? Ayo Pak. Syarat utama masuk kedai makan pak, tak boleh stres pak, boleh makan. Tak boleh stres dan harus makan. Kita akan merasakan sedikit macam mana rasa epo-epo dari mana ni agaknya? Pulang Enang tadi katanya. Bukan pak, dasar nenek. Aduh, seru yang di kedai makan Oh, di iya Solo ya, ada tamu. dong. Jadi Roma Sinta kalau yang mau telepon monggo. Yang mau mungkin sebenarnya Rama Sinta Bapak Ibu yang di Batam ini ada masalah atau mungkin mau tanya kepada Pak Kadis, monggo saja silakan ke 311007 atau 0811701007, nanti biar ditanggapi langsung oleh Pak Kadis yang sekarang lagi ngopi. Ngopi. dan makan epo-epo. Bagaimana, enak pondak Pak Kadis? Pak Kadis belum makan, kita makan. Sama makan Pak. Ayo coba dimakan dulu, Aku makan ya. Makan dinikmati aja. dulu no, itunya. Amin. Itu buatan Dewi loh Pak Kadis. Amin. Coba dulu nih. Bisa aja bohongnya. Jadi Rama Sinta silakan ke 311007 326690. Oke, kita angkat dulu teleponnya. Oke. Halo. Halo. Halo, Selamat sore. selamat sore. Dengan siapa ini Pak? Halo, dengan siapa ini? Halo. Iya, dengan siapa ini Pak? Iya, terputus. Bapaknya udah putus. Lagi Rama Sinta Batam Indonesia masih di 311007 0811701007. Nasib Dewi sepi sendiri di sini. Jangan masuk tuh, jangan lupa macam Sana ngopi-ngopi lah Dewi di sini. Bapak, Nungguin sambil menunggu Dewi, Pak. Nelpon. Kemarin tuh ada yang tanya. 3110. Belum ada kan? Belum ada telepon kan? Gimana katanya Pak? Tolong sampaikan ke pemerintah. Hah? Dewi mau dilanjut lagi. Dulu ya, nanya dulu ya. Ngobrol dulu ya. Dewi terima telepon. ada Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore dengan Dengan Wibowo. Pak Wibowo. Iya. Baik, Pak Wibowo. Mau tanya sama Pak Kadis? Ah, boleh. Ya wes, monggo pertanyaannya apa Pak Wibowo? Ini Ah, kemarin saya mendaftar anak saya untuk masuk SD. ya. Cuman memang kebetulan umurnya kurang. Umur anak sampean umur berapa? Tanggal 25 Juli ini baru 6 tahun. Oh, jadi masih 5 tahun sekian 11 ya. bulan sekian hari gitu ya. Jadi mendaftar secara sistem itu ditolak Tertolak, karena tidak sistem ya. Ya. Kemudian kemarin sempat saya ke dinas pendidikan tanya-tanya gitu gimana ya supaya bisa masuk. Jawaban dari dinas oh ya udah nanti tunggu selesai pendaftaran secara sistem, coba nanti datang ke sekolah secara Sekolah yang offline gitu ya, yang mana dituju, tahu yang masih ada terdekat. kuota gitu. Tapi kalau misalnya itu dekat sama rumahnya Pak Wibowo apa enggak? Dekat. Oh, dekat. Zona, masuk zonasi. Oh, masuk zonasi. Jadi Baik. yang saya mau tanya untuk kuota pendaftaran SD ini apakah memang sudah full Pak seluruhnya? Baik. Kalau masih ada space, kira-kira di SD mana gitu? Oh, Saya mau nje. coba. Itu aja Pak Wibowo di mana nih? Di SD mana yang terdekat itu? Di zonasi Batam Center ya, SD Bida Asri, SD Kelamo, Bida Asri sama Pramo ya. Sama Pramo. SD 05, SD 08. Oke.
Oke, 05 Ya, minta infonya sama apakah 08. memang sudah full tidak bisa didaftarkan secara offline gitu. Baik. Itu aja Pak Wibowo. Ya, itu aja Ibu. Ahli matur suwun, Pak. Makasih. Terima kasih. Nggih, Pak J sih. Pak Wibowo tadi ada yang nelpon di 0811 701 007 tadi waktu Pak Wibowo nelpon. Sekarang di ready lagi biar bisa Dewi angkat dan nanti dikomentari ya. Emang kalau dari Ditanggapi. panas nih. Oke, kita angkat telepon lagi. Halo. Begini nggak saya buat tahun lalu deh. Tunggu dulu. Ini lebih tenang. Di Halo Bang Halo. juga aman. Halo, selamat sore. Selamat sore, dengan siapa ini Pak? Furkon, Bu. Bapak Furkon. Pak Furkon. Ya, Pak Furkon di mana? di perumahan Geraha Nusa Permain. Geraha Nusa Batu Permain. Itu di mana Ya. Pak? Di Belian, Kelurahan Belian. Oke, Oh, Kelurahan center. Belian. Ya. Jadi Pak Furkon mau nanya apa Pak? Kebetulan saya dengar radio ini di mobil. Sekalian saya mau daftar anak sekolah di 4 kali ini. Saya daftar online, kebetulan saya pindah tugas dari Pekanbaru ke Batam. Ya. Ini saya kan sempat datang ke SMA 3 nanya-nanya prosedur kan. Iya. Sekarang kan online. Jadi saya daftarlah online dari tanggal 28 SD apa SMP Pak? Salah gue nih. SMA 3. Oh, SMA salah satu. Oh, SMA. Jen. Kepri Baik. sama Mama. Nah, mohon maaf, nah kalau SMA itu masuk di Kepri. kewenangannya Pemprov. Oh ini Ini Pak Iya. Kalau Pak Kadis Kota Batam ini untuk tingkat SD sama SMP. Oh gitu. Jadi Siap. mudah banget yang SMA ya. Ini Iya. dia. SMA itu SD, Pak SMP. Kepala Dinas Pemprov Kepri. Ya boleh saya menanya nggak ya sedikit aja ya? Ya monggo, mungkin mudah-mudahan kita catat dulu Pak. Napa pertanyaannya? Saya daftar online udah 4 kali melalui jalur pindah tugas orang tua. Tapi daftar online-nya setiap saya daftar ditolak-tolak terus. Padahal saya pindah tugas nih dari Provinsi Riau ke Pulau Riau. Baik. Jadi saya bingung juga nih apakah ada solusinya. Karena kan mau daftar anak sekolah sampai tanggal 2 ini daftar online-nya. Nanti Baik. tolak terus bagaimana? Apa ada solusinya? Harus ke sekolah atau seperti Bapak yang Ibu bilang tadi ya, offline harus datang langsung gitu? J. Itu aja Pak. Ya itu aja. Kalau ada nanti yang dengar atau dari dinas, tolong bantu dijawab ya. Baik. Terima Oke. kasih Pak Furkon. Ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan putranya atau putrinya Pak Furkon ini dapat solusi. Saya gabung ke Makna. Halo Makna. Iya saya. Nah, dengar apa enggak tadi? Dong, kita pendengaran masih bagus. Tak, meskipun telinga penyiar kan sedikit agak terhalang. Wes, kalau gitu monggo ditanggapin Pak Kadis. Udah gitu. lanjut, Pak. Makna jangan lupa itu ada informasi yang komen di Facebook Oh fanpage iya, ya. benar. Wes, monggo nanti gabung sini lagi boleh. Iya. Silakan Pak. Macam mana lah Pak Han? Baik, terima kasih. Mangga. Iya, saya, Pak. Saya coba tanggapi dulu. Iya, Pak. Dari Pak Ibowo tadi ya. Yang pertama. Pak Ibowo yang pertama mau masuk SD, ini lokasi di Bidang Batam Center. Kota. Memang sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Masuk SD itu bisa mendaftar itu minimal 6 tahun per 1 Juli. Kasihan dong tanggungnya Bapak itu ya. 6 tahun. Iya, aku ya. Kalau SMP, daftar ke SMP itu maksimal 15 tahun. Kalau di atas 15 Maksimal. tahun, umurnya lebih dari 15 tahun di 1 Juli, berarti dia tidak bisa masuk di sistem. Berarti anak ini harus sekolah di paket B, di paket. Udah, umur udah lewat ini. Pak, Masa Pak Hari juga nggak bisa? Tak bisa. Oh, Masya Dia Allah, per 1 Juli. kasihan kali ya. Kalau SD, batasnya paling rendah 6 tahun. Nah, tanggal 1 ya Pak ya, 6 Juli. Besok. Ada pengecualian dari Permendikbud itu, bisa umur 5,5 tahun, tetapi memang harus ada surat rekomendasi dari TK. psikologi.
dari psikolog. Dari psikolog dulu. Dari psikolog yang menyatakan bahwasanya anak ini memang termasuk yang ini jenius, lapanya, yang jenius dan melebihi kemampuan lebih, Oke. sehingga bisa mengikuti pembelajaran. Ini baru Jadi, berlaku tahun ini, Pak? tahun kemarin sudah. Oh, tahun berlaku. kemarin udah, oke. Jadi memang pemerintah itu sudah memperkirakan. Jadi anak umur di bawah 6 tahun ini kalau dimasuk belajar ke sekolah SD ini, perhitungannya anak ini masih mau bermain mereka. Iya, betul. Jadi lebih bagus anak ini masuk umur wajib diterima 7 tahun. Oke. Nanti selisih 1 tahun pada akhirnya itu saya rasa tidak berpengaruh juga. Iya. Ngapain dipaksakan umur kecil, Betul, Pak. 6 tahun itu sudah sekolah. Biarlah Biarlah matang mereka dulu, ini Pak. matang dulu. Matang, macam buah pula kok matang kalau Bapak. Tapi diberikan kesempatan kepada oleh pemerintah kepada orang tua yang punya anak kelebihan khusus. Ada surat keterangan dari psikolog yang menyatakan dia sudah bisa daftar online, tapi lampirkan surat itu. Jadi Tapi melampirkan. kalau Buat, Pak. tidak lengkap, tidak ada surat lampiran itu, kalau kita terima, dia tidak bisa kita input ke dalam sistem Dapodik. Dapodik itu data pokok pendidikan. Jadi kalau kita input di dalam Dapodik itu akan nolak karena umurnya di bawah 6 tahun. Untuk melapis itu oke, bisa, tapi kita harus lampirkan dari psikolog. Ya. Tapi kalau tidak ada dari psikolog memang tak bisa. Jadi batas paling rendah 6 tahun, 7 tahun wajib diterima. Di bawah itu kita seleksi lah. Iya. Kalau SD, masuk SD itu seleksi umur. Kalau umurnya sama, itu baru jarak. Mana jarak paling dekat? Ada anak ini ternyata umurnya sama. Umurnya sama-sama tanggal lahirnya sama, bulannya sama, tahun. Kalau di sistem itu kan harinya sama, kan ada akte kelahiran. Iya. Ada yang sama. Gimana tuh, Pak? Coba. Kita cek jarak. Jarak lokasi ke rumah dari ke sekolah. Jarak zonasi. Jarak terdekat dengan yang bisa diterima gitu kan. Iya. Oke. Tapi kalau memang ini di ranking terakhir lah. Tapi kalau di tengah-tengah rankingnya misalkan masih berarti terima dua. Tapi pas yang di ranking terakhir sekali jaraknya sama, terpaksa kita pilih salah satu kan. Cari jaraknya terdekat. Iya. Jadi kalau sistem dengan offline tadi sebenarnya tidak ada sistem seperti ini. Kawan di Dinas Pendidikan tadi kemungkinan ini salah informasi. Jadi kalau seandainya mungkin nanti setelah selesai bisa masuk offline, saya tidak menyatakan seperti itu. Itu keliru. Yang jelas bisa masuk, tetapi dia harus melampirkan surat keterangan dari sekolah. Mohon Pak Wibowo, kalau memang Ananda kita ini termasuk anak yang termasuk jenius, mohon carilah surat keterangan Dari psikolog dari gitu ya. psikolog yang menyatakan dia berkemampuan lebih. Nanti kita terima di salah satu sekolah yang ada di Bidang asli Bidang tadi. Tapi sebenarnya sekolahnya masih terima, Pak. sekolah Yang disebutkan tadi. yang disebutkan dia tadi, Ada peluang. kalau SD di daerah Batam Kota ini memang kotanya sudah penuh. Tapi ini kan kami sudah laporkan kepada pimpinan wali kota. Kondisi COVID seperti ini, banyak orang tua yang terdampak ekonomi, ya kan. Jadi akhirnya Pak Wali Kota Batam sampaikan ke kami dibantu. Dibantu. Kalau seandainya mungkin harus menambah jumlah siswa per rombel itu kan kita kan patok 36 ini. 36 satu kelas. Iya. Kalau seandainya mungkin ada yang masih belum tertampung, saya rasa ini tidak jadi masalah kita jadikan 40. Toh belajar sekarang ini sistem masih daring juga, masih online juga. Yang jelas kita bisa membantu orang-orang yang terdampak seperti ini. Mereka mungkin tidak mampu sekolah ke sekolah swasta kan, daripada mereka tidak sekolah. Pendidikan dasar wajib, SD SMP wajib. Mereka tidak sekolah, apa salahnya kalau seandainya mungkin masih kita bisa berikan toleransi sampai 40, kita terima. Tetapi yang memenuhi syarat artinya tuh yang tadi umur 6 tahun kan, kalau yang seperti ini kan di bawah 6 tahun. 6 tahun ya. Kalau ada dari psikolognya ada, kita akomodir. Itu saja. Terima kasih Pak Bo atas pertanyaannya. Saya sarankan lebih bagus untuk dimasukkan tahun depan. Umurnya 7 kurang dijamin bisa masuk dan anak sudah matang. Bukan dikasih main-main, Pak. Pak Wibowo, jawaban dari Pak Kadis. Sekarang pun belajar pun masih online daring juga. Iya. Jadi bagus tunggu aja lah tahun depan. Tahun depan. Jadi sudah prepare dulu Pak ya. Sekarang Betul. prepare. Tahun depan anakku langsung otomatis. Masuk. Siapa lah Pak? Udah, bagian nak main-main dulu.
Mantap, dia cakap dari Iya. bapak kan, tambah pula TK anak tahu. Selanjutnya bisa bantu nggak Pak yang kedua Yang dari Pak Fukon tadi, Iya. ini terkait dengan orang tua pindah. Memang ada jalur perpindahan orang tua. Sama itu di tingkat dasar maupun tingkat menengah itu ada 5% jatah untuk perpindahan orang tua. Terkait dengan tidak bisa masuk, cobalah terus. dilihatlah. Masa Bapak tak bisa masuk, orang lain bisa masuk? Iya kan? Mungkin makanya ya. tolong di cross check terkait dengan Kelengkapan. mungkin nih Kelengkapannya apakah apa ya? Surat pindah domisili dari RT RW yang menyatakan ataupun SK Bapak yang menyatakan pindah ke sini, nah itu dipenuhi. Nah, itu pokoknya syarat dipelajari dulu syaratnya kemudian dipenuhi. Tapi kalau seandainya mungkin ada yang tidak dipenuhi, ya pasti ditolak lah. Oh gitu. Ini yang perpindahan orang tua ini ada 5%. Ini rata-rata di sekolah kalau pengalaman SMP itu jarang terpenuhi perpindahan orang tua ini. Ini kesempatan sebenarnya Bapak ini. Tolong dilengkapi betul berkasnya. Bapak tidak bisa masuk, Pak Pokon, mohon maaf, tapi orang lain bisa masuk. Apa penyebabnya? Kalau mau dianggap mungkin jaringan padat, sekarang sudah Longgar ya Pak ya? sudah longgar juga. Sekarang sudah hari keberapa? Masih terima hari ini ya? Hari terakhir ya? Iya, tanggal 30 ya. 24 sampai 30. Batasnya sampai jam 00 nanti. Oh, ayo Pak, sampai dicoba jam- lagi, dilihat lagi kelengkapannya ya Pak. Tapi Oh, jadi mungkin itu masuk SMA nih Pak ya? yang Masuk SMA? Kita masuk SMA. Iya. Oh, sampai jam 00 ya? Sampai jam 00. Jadi sebenarnya ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi itu apa kira-kira Pak? Yang ini kan pindah nih. yang Kita pindah. tak tahu. Yang penting SK deh. Oh, SK sih, Pak. SK dia dinyatakan pindah ke Batam ada tak? Kalau ada itu kan harus diupload itu. Oh, iya. Dia harus menyertakan itulah. Iya, dia pindah mungkin belum ada KK. Urus surat KK. domisili. Oh. Ah. Urus domisili itu dari RT RW digelisir oleh kelurahan. Kemudian yang lainnya, cobalah persyaratannya apa? Saya tak tahu juga persyaratan SMA. Kalau SMP, untuk apa. SMA ini maksudnya kemana Pak? Maksudnya kita nak tahu informasi, nak tanya-tanya itu mana? Dinas Pendidikan. Tentunya Dinas Pendidikan Iya, Provinsi. maksudnya di Dinas Pendidikan Provinsi langsung lah. Tapi kan di dalam brosur itu kita bisa lihat kan ada sebaran dari di WA itu Brosur yang brosur pengumuman kirim Pak. pengumuman itu kan Ah. ada tempat mengadu. Iya. Oh, tempat Nah, lihat aja di situ buat. pengaduan. Macam mati ahli mati listrik. Penting itu Beli Pak. iklan. Cakap lah. Oke lah. Sepertinya kita akan terima telepon lagi. Tapi sebelum terima telepon, terima kasih untuk Bung Harismet yang sudah mendukung acara ini. Dan satu lagi Mak Ana nak ngopi dulu. Boleh Mak nak ngopi? Mangga bawa kopi. Ini sudah buat. Oh berarti Mangga lain kali disediain juga kopi ya Mangga ya? Ini sudah ada kopi besar. Ada spesial buat Mak Ana. Jadi Mak Ana sudah buat. Gitu pula. Oke, sambil kita ada satu informasi ini penting dari Pertanyaan komen. mungkin. Bukan Komen. bukan. Oh, Ini komen. ini informasi telah ditemukan. Ini kan. Maka akan bacakan. Allahumma sholli wa sallim. Ada yang bertanya ya? Oh Pak Tumbur Pak. Pak Tumbur. Oh, streaming. Baik, Pak Tumbur. Ada yang mau dikomunikasikan dengan Pak Kadis? Ada. Pertama, Monggo. saya yang termasuk pengamat dan selalu mengikuti tentang penerimaan murid baru dari dulu. Mungkin Ya. setiap ada penerimaan itu di mana-mana saya ada hadir. Tapi saya itu untuk masyarakat. Saya itu penanya di luang boleh ditanya lah. Baik. Saat ini penerimaan semenjak dipimpin kepala dinas Pak Henry Arula. Pak Henry, ya Pak Henry, boleh dikatakan sangat kondusif. Alhamdulillah. Hidup Pak Henry. Yang baik dengan sekretaris. Pak apa namanya itu? Pak Agung. Ya. Ya. Beliau saya lihat sangat bijaksana, turun solusi itu yang kita harapkan sebagai kepala dinas. Jadi kalau hanya mengikuti online, hanya segini ini ya semua orang bisa kan, bukan kepala dinas. Tapi ini Pak Henry bijaksana melihat kondisi
turun, kumpulkan apa solusi. Jadi Pak Wali Kota tidak terlalu capek gitu. Dari masyarakat dan termasuk penggiat apa masalah anak sekolah ini dari dulu ya sampai saat ini saya sebagai anggota DPRD Kota Batam saya mengikuti selalu. Jadi saya sangat apa namanya apresiasi saya ya. tolonglah Pak Henry dipertahankan. Siap. Ya dipertahankan bagaimana setiap penerimaan itu seperti ini atau bisa lebih ditingkatkan. Tidak ada ribut-ribut, tidak ada demo-demo. Kalau dulu apa namanya setiap sekolah demo lah di sini. Jadi seperti ini yang kita harapkan. Apalagi kita ini saat ini kondisi COVID. Jangan sampai ngumpul 50 orang, 100 orang. Cepat langsung gunakan Pak Hendrik ini. Sukses Pak Hendrik dengan jajarannya. Kami sebagai anggota DPRD selalu mendukung kebijakan-kebijakan yang seperti ini. Siap. Selamat sore. Selamat Salam sehat selalu. Baik. Sore Pak Tumbur. Pak Tumbur, anggota Dewan. Masih ada lagi nggak? Nanti dulu, monggo telepon lagi. Aduh rame yang ngefan Pak. Oh. 007 0811 701 007. Boleh gabung lagi, mungkin ada yang mau disampaikan juga seperti Pak Tumbur tadi. Dan Seperti Pak Tumbur. Namanya Pak Tumbur. ya, baik. Mungkin itu dulu Mbak Nga. Juga mau baca-baca itu yang ada di komen. Iya, sebab ini ada informasi penting. Udah ya? Udah. Oke. Tapi sebelum itu kayaknya harus Bapak jawab dulu nih Pak mengenai Bapak Tumbur tadi nih yang ada masuk. Horas Pak Tumbur. Baik, terima kasih Pak Tumbur telah memberikan dukungan kepada kami. Karena memang kalau tidak dukungan dari masyarakat termasuk anggota DPRD yang mewakili masyarakat, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi terima kasih Pak Tumbur telah memberikan dukungan kepada kami. Ya mudah-mudahan kita juga bekerja bersama. Tentunya ini semua atas kebijakan dan arahan dari pimpinan kita Wali Kota Batam. Kami dapat melaksanakan itu. Itu saja mungkin tanggapan. Ya mudah-mudahan masyarakat yang lain. Satu pesan terakhir saja kepada orang tua yang mampu, mungkin di sisi ekonomi dapat menyekolahkan anaknya di sekolah swasta, dan sekolah swasta banyak yang bagus, sekolah swasta banyak yang berprestasi. Beri kesempatan kepada orang tua yang mungkin kurang beruntung untuk bisa menyekolahkan ke sekolah-sekolah negeri. Terima kasih, itu saja. Betul. Dan anak-anaknya pun ini kan biar dia sekolah lebih mungkin ada kan yang mungkin anaknya sekolah anak swasta karena dia tahu tuh sekolahnya macam mana bagus ke apa. Terus orang tua kena anak dekat rumah masuklah negeri. Itu ada saya. Oh, itu curhat banget. Asik ya. Maknya nak baca nih dari Facebook komen Andris Mukhlis. Mohon bantuannya Batam FM ditemukan. Nah, ini ditemukan STTB SD SMP atas nama Leonaldi Anshori SMP Negeri 12 Bintan. Akte kelahiran 3 lembar atas nama Hindun Leonaldi Anshori Muhammad Haikal Anshori. Jadi nak cari mana? Di mana cari Nanti cari Facebooknya Pak Andris Mukhlis ya, yang punya apa nih tadi yang kehilangan ya. Lepas tuh saya bacakan lagi banyak Pak. Saya bacakan dulu Pak. Siap, lanjut. Dari Ferreira Sanjaya. Selamat sore Mak Nga, hadir Mama Ruby. Mama Ruby di Sekupang. Nak tanya kepada Kepala Dinas Pendidikan, anak saya sekolah naik kelas 3 SD. Nah, rencana PT saya nak pindah bulan 8 ini, 8 Agustus. Apakah itu masih bisa diurus nantinya di bulan 8 untuk pindah sekolah? Karena dari PT belum pastikan tanggal pindahnya. Kalaupun bisa syaratnya apa? Terima kasih. Lepas tu Pak, saya mau lagi Pak nanti terlupa Pak. Nanti marah Mak dia. Dari Brain Angin, mau tanya Mak kalau anak yang bersangkutan sudah dinyatakan lulus, apa perlu uang lagi untuk bisa masuk sekolah? Sekolah mana nih? Sekolah mana? Kalau negeri tak ada uang. Hah? Iya, bukan. SMP. Tak maksudnya negeri swasta. Oh iya juga. Kan? Nah, yang lengkap ya Bang siapa tadi? Brenangin Duana Charo. Kemudian lagi Bapak Samroni. Oh, cerek. Nama dia lucu. Pak Kadis, kapan SMP Negeri 62 akan dibangun? Tahun ini dah ada murid kelas 3. Hai Pak. Itu je Pak. Silakan Pak dijawab. Baik, terima kasih.
Yang pertama yang tadi yang menyampaikan terkait dengan pindah sekolah. Pindah sekolah tadi disampaikan bahwasanya PT-nya kemungkinan akan pindah di bulan Agustus. Jadi artinya saya sampaikan untuk tahun ajaran baru ini kan bulan Agustus, tetaplah di sekolah saat ini. Tadi naik kelas 3, berarti kan di kelas 3 sekarang kan. Nanti kalau seandainya memang sudah pasti pindah, nanti tentunya lapor ke sekolah nanti akan membuat surat keterangan pindah. Kemudian nanti surat keterangan pindah dari sekolah itu bawa ke dinas pendidikan. Nanti kita akan keluarkan surat pindah rayon. Sudah pindah rayon nanti artinya sudah siap pindah. Silakan ke sekolah tempat tujuan, sudah terdaftar di tempat sekolah tujuan. Nanti baru NISN data di Depodik nanti akan kita pindahkan ke sekolah di mana tempat dia pindah tersebut. Jadi prosesnya tidak sulit lah. Tapi saya sarankan nunggu setelah nanti anak ibu nanti sudah pasti pindah, baru mengusulkan surat pindah. Itu ya Pak Rubiah, mudah-mudahan jelas. Kemudian yang terkait tadi yang bertanya masalah kapan sekolah dibangun ya? SMP 62 yang akan dibangun. Iya benar. Ya memang kita merencanakan akan bangun di tahun 2021. Sekarang proses lagi lelang. Sekarang proses lelang, selesai lelang, insya Allah di tahun 2021, maksud saya kan 2022, tahun ini 2021 ini akan diselesaikan pembangunannya. Ya mungkin tidak sesempurna yang kita harapkan karena keterbatasan anggaran juga. Pokoknya kita bangun tahun ini, kekurangan ruang kelas nanti kita bangun tahun berikutnya. Tapi proses sekarang sedang proses lelang pekerjaan fisiknya. Demikian yang dapat saya sampaikan tadi pertanyaan. Iya, karena yang satu lagi itu tak jelas juga. Iya. Yang mana SD apa SMP, negeri apa swasta lagi untuk masuk sekolah. Tapi kalau negeri biasanya kan memang mempersiapkan sendiri, ya kan Pak? Iya, kalau di negeri sudah diterima di sekolah negeri itu tidak ada proses bayar-membayar. SD, SMP gratis. Itu kalau seragam Pak? Seragam juga kita belum pastikan, belum putuskan. Jadi pokoknya daftar masuk nanti itu belum ada bayar-bayar. Ada bayar-bayar apa-apa. Daftar dulu. Masalah pakaian sekolah, Pak Wali Kota telah menyampaikan jangan dibicarakan dulu. Sekarang pun sekolah online. Iya betul. Sekolah daring. Betul. Jadi artinya jangan diberatkan orang tua. Kemudian untuk seragam olahraga juga jangan dibicarakan. Pokoknya diterima dulu. Itu cerita. Nanti anak tidak pakaian olahraga, saat olahraga mereka tetap juga berpakaian olahraga. Tapi mungkin pakaian olahraga kalau tidak mampu pakaian olahraga aja seadanya yang ada. TK biasanya Yang jelas tidak memberatkan orang tua. Jadi tidak ada bayar-membayar saat daftar ulang. Demikian, terima kasih. Oke Pak, ada lagi nanya nih Pak, titipan di Halo Batam, Halo Batam. Saya cari. Tolong katanya bilang sampaikan ke Pak Kadis atau ke pemerintah, bagaimana kalau sistem prestasi itu kuotanya ditambah biar memacu para anak-anak untuk lebih belajar. Gimana Pak pendapatnya Pak? Baik, memang untuk tahun ini untuk jalur prasasti masuk ke SMP itu kita malah besar 30%. 30% tuh ada tuh. Kalau SMA, kalau tidak salah saya kemarin 15% untuk jalur prestasi. SMA masuk SMA. Lebih banyakan. Tapi masuk SMP, memang kita hargai anak-anak yang berprestasi, makanya kita besarkan siswa-siswa di jalur prestasi. Malah jalur zonasi itu persentasinya 50% kalau masuk ke SMP. Namun demikian, jika seandainya mungkin jalur prestasi ini tidak terpenuhi kuotanya, nanti sisa kuota ini kita lemparkan ke jalur zonasi. Kami rasa alhamdulillah tahun ini sudah cukup besar untuk jalur prestasi yang kita buat pertimbangan untuk anak-anak yang berprestasi. Tidak mengesampingkan anak-anak yang biasa-biasa saja, yang dekat dengan sekolah itu menjadi prioritas kita juga. Itulah namanya jalur zonasi. Pak, kalau jalur prestasi, kalau jalur prestasi biasanya tuh kriterianya tuh apakah dilihat dari ranking di rapot atau prestasi dia ada kegiatan di luar ikut lomba Pak? Ya, prestasi ini ada prestasi akademik dan ada prestasi non akademik. Kalau akademik itu dilihat dari nilai rapor 5 semester terakhir. 5 semester terakhir. Nilai rapornya ranking 1 nilainya bagus. Tapi kalau dia jalur prestasi non akademik itu ada kriterianya. Kalau dia di tingkat kota
ada sertifikatnya sekian nilainya. Nanti di tingkat provinsi nilainya sekian. Nanti kalau di tingkat nasional itu nilainya sekian. Jadi dia harus melampirkan sertifikat prestasi non akademiknya. Apakah dia mewakili silat tingkat kota, gitu ya. atau kemudian atlet tim poli misalkan mewakili tingkat provinsi Kepri ke tingkat nasional misalkan. Nah, itu ada sertifikatnya dan itu ada nilainya. Itu dia. Itu non akademik. Ada yang mau ditanya kemarin tuh sehubungan dengan masuk SMP? Udah, jadi kan prestasi. Udah, itu berarti udah terjawab ya. Oke, udah jelas ya? Oke. Swasta. Sama kan Pak? Itu sama swasta Pak? Kalau jalur prestasi gitu Pak? Kita tidak Semuanya mengatur. terima kalau swasta makan negeri ya, negeri aja. Iya, negeri. Negeri aja. Oke, saya tuh komen Pak. Oke. Terima kasih lah Pak atas jawabannya Pak Kadis. Kami berdoa semoga tak ada halangan lagi. Amin. Gitu aja. Sukses buat Pak Kadis. Salam sehati katanya Pak. Dari siapa? Pak Samroni. Pak Samroni. Oke, terima kasih Pak. Baiklah. Timing itu dah habis agaknya. Ya Allah dah lebih. Hai. Saya tak cakap tolong produser sutradara. Allahumma kesian. Pak Kadis sudah ditelepon kan dari tadi nih. Rapat lagi. Rapat lagi. Alhamdulillah lah ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi penjelasan untuk para mak-mak dekat rumah nih ya yang saat ini belum terang gitu kan, apa macam belum terang-terang apa namanya? Belum apa penjelasannya udah jelas lah. Itu maksudnya jelas. Mangga, oke lah Mangga. Sudah terang, kayak listrik ya. Karena masih banyak ada beberapa komen dekat sosial media kan gitu. Anak saya dekat sini, bilang aja tak masuk. sabar aja, saya lagi cari informasi, Jadi penjelasan. lagi cari celah yang lain. Bapak bercakap gimana adanya kan? Tapi kita tunggu kesimpulan dulu Mangga. Baiklah Pak Kadis, karena kita sudah berada di menit-menit terakhir, mungkin boleh disimpulkan dan ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kota Batam. Baik, terima kasih kepada Kedai Mangga yang telah menajah kegiatan kita pada sore hari ini. Betul. Orang Melayu itu gitu tahu. Terkait dengan pelaksanaan PPDB tahun 2021. Kita melaksanakan PPDB tahun 2021 ini tentu berdasarkan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan siswa baru di tingkat TK sampai tingkat SMA menengah. Kita pada dasarnya di sekolah negeri memang keterbatasan daya tampung, maka kita laksanakan seleksi. Kalau seandainya daya tampung cukup, ngapain seleksi? Betul. Kita seleksi tentu ada yang diterima, ada yang tidak. Seleksi untuk SD itu adalah seleksi umur. Kalau seleksi SMP, masuk SMP itu jarak. Jadi jarak terdekat ke sekolah itulah yang menjadi dasar seleksi. Itu paling akhir ya, paling akhir. Kalau SD Jadi bagi SMP jarak. SMP jarak. Bagi yang belum dapat diterima, hari ini merupakan pendaftaran terakhir untuk SMP. Laporan dari masing-masing kepala sekolah SMP nanti akan kami sampaikan kepada pimpinan, tentunya Wali Kota Batam. Biasanya setiap tahun dengan kondisi COVID seperti ini, Wali Kota Batam sering memberikan kebijakan-kebijakan yang memudahkan atau meringankan beban orang tua. Tentunya kita akan laksanakan sesuai arahan daripada pimpinan. Kalau seandainya memang harus kita lakukan ambil kebijakan, kita akan ambil kebijakan. Itu, dan yang terakhir sekali lagi saya ulang, bagi orang tua yang mampu agar dapat menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta, berilah kesempatan kepada masyarakat Kota Batam yang membutuhkan, mungkin kurang mampu terkait dengan sisi ekonomi untuk dapat menyekolahkan di sekolah negeri. Sekolah negeri, sekolah swasta sama-sama merupakan sekolah yang ada di Indonesia, diakui di Indonesia, dan swasta merupakan mitra daripada pemerintah. Saya rasa itu, sekian, terima kasih. Ya, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat. Amin. Salam sehat. Semoga kita dapat melaksanakan protokol kesehatan dalam beraktivitas sehari-hari. Amin. Terima kasih Pak Hendri. Ya Allah, mudah-mudahan ini sudah memberikan kejelasan, sangat jelas sekali untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang sangat galau untuk anaknya. Mungkin ada yang belum masuk, ada yang kalau belum masuk di ini mungkin masih tempat 3 hinterland masih kosong. Pindah ke hinterland ya. Enak tuh. Iya kan disiapkan apa transportasi di laut. Ada transportasi khusus tuh kalau budak-budak sekolah. Tetap aja bayar. Tidak. Per bulan bayar Mangga. Oh, maksud sih. Ada bayar. Ada yang sedekah. Betul, ada sedekah perahu
Nah, ya. Ada subsidi dari pemerintah juga. Ada juga ya Pak ya? Oke. Siap. Tiap hari. Hidupnya jabatan. Terima kasih Pak Kepala Dinas. Mudah-mudahan kita boleh jumpa lagi untuk bukan masalah tapi Pak informasi-informasi penting dari Dinas Pendidikan kan. Kalau yang ini memang informasi sangat penting sekali yang perlu masyarakat ketahui Pak. Penerimaan apa Pak? PPDB? Penerimaan Peserta didik baru. Nah itu mak karena maknya belum masukkan anak didik. Nah anak didik mak baru kelas 3. Masa